Situasi perang Ukraina-Rusia kian semakin tak terkendali usai Korea Utara dan Rusia menjalin kerjasama fakta pertahanan militer bersama. Semakin kuatnya dukungan Korea Utara terhadap Rusia pada perang Ukraina ini terlihat di saat pemerintah Amerika Serikat kembali mengumumkan bahwa Korea Utara telah mengerahkan sekitar 10.000 tentara ke Rusia. Dan jumlah pasukan Korea Utara tersebut bertambah lebih dari 3 kali lipat dari perkiraan. Menurut Departemen Amerika Serikat atau Pentagon, saat ini ribuan tentara Korea Utara yang telah dikerahkan tersebut kini sudah berada di Rusia untuk berlatih. Dengan pengerahan 10.000 tentara Korea Utara ini, tentunya memicu kekhawatiran negara-negara anggota NATO jika mereka akan dikerahkan ke medan peperangan di wilayah Ukraina untuk membantu pasukan Rusia melancarkan serangan militer. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Rusia dan Korea Utara telah meningkatkan aliansi politik dan militer mereka selama perang Ukraina berlangsung. Namun pengerahan pasukan Pyongyang ke medan tempur melawan pasukan Ukraina akan menandai eskalasi yang signifikan dan menandai adanya perlawanan baru bagi Ukraina dan NATO di kawasan tersebut. Sementara setelah sebelumnya, Korea Selatan dan Ukraina menyebut jika Korea Utara telah mengerahkan pasukan bantuan untuk membantu Rusia. Amerika Serikat kini ikut menyuarakan hal yang sama dengan mengatakan jika DPRK telah mengirim sekitar 10.000 tentaranya untuk berlatih di Rusia Timur yang mungkin akan menambah pasukan Rusia di dekat Ukraina selama beberapa minggu ke depan. Sebagaimana pernyataan Sekretaris Pers Pentagon, Sabrina Singh. Selain itu, Sabrina juga menyebut jika sebagian dari tentara Korea Utara tersebut telah bergerak mendekati wilayah Ukraina dan membuatnya semakin khawatir jika Rusia bermaksud menggunakan tentara tersebut dalam pertempuran atau mendukung operasi tempur melawan pasukan Ukraina di Oblast Kursk, Rusia. Di sisi lain, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, yaitu John Kirby, sebelumnya telah menyebutkan jika jumlah pasukan Korea Utara di Rusia lebih dari 3.000 orang pada 23 Oktober dan memperingatkan bahwa mereka akan menjadi target militer yang sah jika mereka berperang melawan Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO, yaitu Mark Rutte, mengecam pengerahan pasukan Korea Utara untuk mendukung upaya perang Rusia di Ukraina sebagai perluasan konflik yang berbahaya dan menandakan semakin putus asanya Vladimir Putin. Sementara menurut beberapa pakar militer, mengatakan bahwa sebagai imbalan atas pengerahan pasukan tersebut, Korea Utara kemungkinan bertujuan untuk memperoleh teknologi militer, mulai dari satelit pengintaian hingga kapal selam, dan hingga kemungkinan jaminan keamanan dari Moskow. Sementara di sisi lain, menurut kutipan beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 31 Oktober 2024, bahwa selain pengerahan 10 tentara Korea Utara ke wilayah Rusia untuk mendukung perang Rusia-Ukraina, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS juga melaporkan bahwa rezim Kim Jong-un turut mengirim sejumlah jenderal untuk membantu Rusia menginvasi Ukraina. Menurutnya, para jenderal dan prajurit Korea Utara dilaporkan kemungkinan sudah diterjunkan ke medan pertempuran untuk menghadapi Ukraina. Selain itu, menurut Badan Intelijen Korea Selatan, perkembangan terbaru keterlibatan militer Korea Utara di Rusia tersebut dibahas dalam rapat tertutup bersama parlemen pada 29 Oktober kemarin. Adapun dua anggota parlemen yang mengikuti rapat tersebut, yaitu Lee Seung-kyun dan Park Sun-won, yang menyebut bahwa NIS menduga kuat jika perwira tinggi Korea Utara ikut terjun dalam perang di Ukraina. Mobilisasi pasukan antara Korea Utara dan Rusia masih berlangsung. Kami memeriksa kemungkinan penerjunan sejumlah personel Korea Utara, termasuk perwira tinggi, ke medan pertempuran. Demikian menurut keterangan Badan Intelijen NIS Korea Selatan mengutip dari media Yonhap. Selain itu, organisasi Badan Intelijen NIS Korea Selatan juga melaporkan bahwa militer Rusia telah mengajari pasukan Korea Utara lebih dari 100 perintah militer dalam bahasa Rusia
yang diduga terkendala perbedaan bahasa. Sementara di sisi lain, yang memperkuat dugaan Badan Intelijen NIS Korea Selatan, yaitu penerbangan pesawat militer Rusia yang bolak-balik ke Moskow Pyongyang pada 23 hingga 24 Oktober, di mana pesawat Rusia tersebut diduga mengangkut pejabat militer Rusia yang terlibat operasi penerjunan pasukan Korea Utara. Sementara di sisi lain, menurut kutipan beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 31 Oktober, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mengeluarkan pernyataan secara resmi yang memberikan izin kepada militer Ukraina untuk menggunakan senjata buatannya dalam menghadapi pasukan Korea Utara yang mendukung peperangan Rusia. Sementara menurut laporan terkait, Korea Utara disebut jika telah mengerahkan sekitar 12.000 personel tentara rakyat Korea Utara ke Rusia. Di antaranya termasuk 500 orang perwira dan 4 orang jenderal perang Korea Utara. Hal yang sama pun disampaikan oleh John Kirby yang menyatakan bahwa tentara Korea Utara yang ikut berperang mendukung militer Rusia akan menjadi target yang sah. Sementara menurut beberapa sumber media informasi terkait lainnya yang kami kutip pada 31 Oktober 2024, salah seorang analis militer telah menyampaikan jika ancaman perang terbuka Rusia dengan Amerika Serikat dan NATO juga dianggap berpotensi. Hal itu mengacu pada kebijakan Amerika Serikat dan negara anggota NATO yang memberikan izin terhadap militer Ukraina untuk menggunakan rudal balistik jarak jauh. Namun walaupun demikian, hingga kini Presiden Joe Biden belum menyetujui penggunaan senjata jarak jauh tersebut untuk menyerang negara Rusia. Hal itu disebabkan adanya pertimbangan dari pejabat Amerika Serikat sebelumnya yang telah mewanti-wanti jika Barat membiarkan Ukraina menyerang lebih jauh ke wilayah Rusia bisa memicu eskalasi konflik regional yang semakin meluas. Namun yang selalu menjadi perhatian Rusia atas dukungan Barat terhadap perang Ukraina, yaitu adalah rencana Amerika Serikat dan NATO untuk mempersenjatai militer Ukraina dengan rudal jarak jauh. Hal itu terlihat di saat Barat tengah berencana menyuplai rudal jarak jauh untuk militer Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan jika pemberian izin senjata jarak jauh dari NATO kepada Ukraina itu berpotensi membuat Rusia terlibat perang secara langsung dengan negara-negara anggota NATO. Sementara mengutip dari media AFP pada 31 Oktober 2024, sebelumnya, Presiden Rusia mengaku jika Amerika Serikat dan NATO tidak diberitahu soal izin tersebut dan berharap agar negara-negara anggota NATO mengetahui peringatan dari Rusia sehingga tidak memberikan bantuan rudal jarak jauh ke Ukraina. Selain itu, Presiden Rusia juga sempat menyampaikan bahwa dalam penggunaan rudal balistik jarak jauh tersebut hanya dapat dioperasikan oleh para ahli dari negara-negara anggota NATO dan mengatakan jika Ukraina tidak mungkin bisa mengoperasikannya karena tidak memiliki kemampuan ruang angkasa seperti negara-negara anggota NATO.